Hai Sobat Harsi, aku Karen dari podcast Harmoni Psikologi. Kali ini pada episode yang ke-10 kita akan masuk ke dalam segmen Pori-Pori Psikologi. Dan kita akan membahas mengenai teori dari Alfred Adler. Nah, jika di episode sebelumnya pada segmen Pori-Pori Psikologi kita sudah membahas mengenai Sigmund Freud dan juga Carl Gustav Jung, kali ini kita akan membahas mengenai teori Alfred Adler yang merupakan teori yang dikembangkan dari teori Freud. Jadi sebenarnya Alfred Adler itu siapa sih? Nah teman-teman, jadi Alfred Adler ini adalah seorang psikolog, dokter, terapis, dan juga pendiri awal dari psikologi individual. Adler juga pernah menjadi ketua masyarakat psikoanalisis Wina yang mengembangkan teori Freud. Kemudian Adler memisahkan diri dari teori Freud untuk mengembangkan teori-teorinya sendiri. Nah teman-teman, kali ini ada beberapa perbedaan dari teori Freud dan teori Adler. Nah perbedaan yang pertama, Freud memandang bahwa komponen kehidupan yang sehat adalah kemampuan mencintai dan berkarya. Namun bagi Adler, fungsi hidup sehat bukan hanya itu, tetapi juga merasakan kebersamaan dengan orang lain dan memperdulikan kesejahteraan mereka, dan juga masalah hidup selalu bersifat sosial. Kemudian, Freud juga memandang bahwa kepribadian ini adalah sebagai proses dari biologik mekanistik. Sedangkan Adler termasuk pelopor ego kreatif, di mana ego adalah sistem subjektif yang menginterpretasikan dan membuat pengalaman seseorang menjadi penuh makna. Adler juga mengatakan bahwa ego juga aktif mencari dan menciptakan pengalaman baru untuk membantu pemenuhan gaya hidup pribadi yang unik dan menekankan adanya kepribadian yang unik. Kemudian Adler juga memandang bahwa kesadaran adalah pusat dari kepribadian dan bukan ketidaksadaran. Nah teman-teman, psikologi individual ini memandang individu itu adalah makhluk hidup yang saling ketergantungan secara sosial, di mana perasaan bersatu dengan orang lain atau interaksi sosial ada sejak manusia dilahirkan dan menjadi syarat utama kesehatan jiwa. Kali ini saya akan membahas mengenai 6 pokok dari teori Alfred Adler. Yang pertama, satu-satunya kekuatan dinamik yang melatar belakangi aktivitas manusia adalah perjuangan untuk sukses atau menjadi superior. Adler meyakini bahwa individu itu memulai hidup dengan kelemahan fisik yang mengaktifkan perasaan inferior, yaitu rasa minder. Perasaan yang menggerakkan orang untuk berjuang menjadi superiorita atau sukses. Nah, menurut Adler, inferiorita ini adalah perasaan lemah yang tidak terampil dalam menghadapi tugas yang harus diselesaikan. Bukan perasaan rendah diri, melainkan perasaan yang membandingkan antara kemampuan diri sendiri dengan kemampuan orang lain. Sedangkan superiorita bukan berarti diartikan juga sebagai perasaan lebih baik dibandingkan orang lain atau mengalahkan orang lain, melainkan terus-menerus berusaha menjadi lebih baik dan semakin dekat dengan final goal. Nah, menurut Adler, setiap orang ini menciptakan tujuan final yang semu atau fictional final goals. Tujuan ini semu karena mereka tidak didasarkan pada kenyataan, tetapi tujuan itu lebih menggambarkan pikiran orang mengenai bagaimana seharusnya kenyataan tersebut dan didasarkan pada interpretasi subjektifnya mengenai dunia. Nah, dalam hal ini saya memiliki satu contoh. Ada seorang anak yang akademisnya itu di bawah dari teman-teman sebayanya, sehingga hal itu yang menyebabkan anak ini memiliki rasa minder dan tidak percaya diri ketika bermain bersama teman-teman lainnya. Kemudian anak ini mulai menyadari akan kekurangannya. Dia memutuskan untuk makin giat belajar dan selalu mengulang materi yang sudah diajarkan di sekolah. Akhirnya ketika ada ulangan, anak ini pun tidak merasa minder karena dia sudah menyelesaikan ulangannya dengan baik, dengan hasil yang memuaskan, dengan tidak ada rasa minder karena dia tahu bahwa dia memiliki kemampuan akademis yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Namun, mengenai tujuan final yang semu dari anak ini adalah ia ingin mendapatkan nilai yang baik pada setiap ulangan dan dapat bergaul dengan teman-temannya. Maka ada usaha dari anak ini untuk mendapatkan nilai baik dari dia rajin belajar sehingga ia termotivasi untuk mendapatkan hasil ulangan yang baik. Dan dari situlah ia memiliki rasa percaya diri dan tidak malu untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya. Dan pada pokok teori yang kedua ada persepsi subjektif individu membentuk
tingkah laku dan kepribadian. Fictional final goals ini bersifat subjektif, di mana hal ini akan membimbing gaya hidup dan membentuk kepribadian menjadi kesatuan atau unity of personality. Penting untuk dipahami bahwa fictional final goals ini tidak muncul sebagai gambaran takdir, namun bagian dari rencana universal. Rancangan hidup yang muncul secara subjektif di sini dan sekarang sebagai pikiran yang mempengaruhi tingkah laku, bahkan jika rancangan hidup itu tidak disadari. Seperti contoh si anak yang selalu remedi tadi, yang memiliki keinginan untuk menjadi pintar dan tidak minder ketika bergaul dengan teman yang lainnya. Maka ada perubahan sikap atau tingkah laku yang anak ini lakukan seperti rajin belajar dan mengulang kembali materi yang telah dijelaskan setelah pulang sekolah. Itu adalah bukti bahwa fictional final goals itu dapat merubah sikap atau gaya hidup si anak ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik atau superior. Kemudian pada pokok teori yang ketiga adalah semua fenomena psikologis disatukan di dalam individu dalam bentuk self. Adler memilih nama psikologi individu dengan harapan dapat menekankan keyakinan bahwa setiap orang itu unik dan tidak dapat dipecah-pecahkan dengan pentingnya unitas kepribadian. Pikiran, perasaan, dan kegiatan semuanya diarahkan ke satu tujuan tunggal dan mengejar satu tujuan. Dan pada pokok teori yang keempat, manfaat dari aktivitas manusia itu harus dilihat dari sudut pandang minat sosial atau social interest. Di mana menurut Adler, minat sosial itu adalah bagian dari hakikat manusia dan dalam ukuran yang berbeda muncul pada tingkah laku setiap orang seperti kriminal, psikotik, atau orang sehat sekalipun. Minat sosial lah yang membuat orang itu mampu berjuang mengejar superioritas dengan cara sehat dan tidak sesat. Dan semua kegagalan seperti neurotik, kriminal, bunuh diri, prostitusi, dan lainnya adalah kegagalan karena mereka kurang memiliki minat sosial. Menurut mereka, makna kehidupan adalah nilai privat dan keberhasilan mereka hanya berarti bagi mereka sendiri. Dan pada pokok teori yang kelima ini mengatakan bahwa semua potensi manusia dikembangkan sesuai dengan gaya hidup atau lifestyle. Gaya hidup adalah cara unik dari setiap orang dalam berjuang mencapai tujuan khusus yang telah ditentukan oleh orang tersebut dalam kehidupan di mana dia berada. Gaya hidup ini telah terbentuk sejak umur 4-5 tahun dan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intrinsik atau hereditas yang merupakan pewarisan sifat dari orang tua ke anak, namun dari lingkungan objektif juga yang dibentuk oleh anak melalui pengamatan dan interpretasinya terhadap keduanya. Dan pada pokok teori yang keenam ini menjelaskan bahwa gaya hidup itu dikembangkan melalui kekuatan kreatif individu atau creative power of the self. Self-kreatif atau kekuatan kreatif adalah kekuatan ketiga yang paling menentukan tingkah laku, di mana kekuatan pertama adalah hereditas, pewarisan sifat tadi, dan yang kedua adalah lingkungan. Diri yang kreatif adalah sarana yang mengolah fakta-fakta dunia dan mentransformasikan fakta tersebut menjadi kepribadian yang bersifat subjektif, dinamik, menyatu, personal, dan unik. Diri kreatif memberi arti kepada kehidupan yang menciptakan tujuan maupun sarana untuk mencapainya. Adler pun berpendapat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk menciptakan gaya hidupnya sendiri, serta manusia itu sendiri dapat bertanggung jawab tentang siapa dirinya dan bagaimana dia bertingkah laku. Nah teman-teman, itu tadi adalah 6 pokok teori dari Alfred Adler. Nah, Alfred Adler ini juga pernah mencoba untuk memasukkan idenya ke dalam ide Yunani kuno terkait cairan temperamen atau respon dari individu tentang cepat lambatnya kemunculan emosi yang membentuk kepribadian. Dan temperamen sendiri ini adalah sebuah respon dari individu tentang cepat lambatnya kemunculan sebuah emosi. Nah, menurut Yunani kuno ada 4 kepribadian seperti koleris, mudah marah, sanguinis, gembira, melankolis, sedih atau misterius, kemudian ada pragmatis yaitu lesu. Dan kemudian 4 kepribadian itu diganti oleh Adler dengan istilah dengan tipologinya, yaitu yang pertama ada ruling dominant, agresif atau mendominasi, kemudian ada gaining lending, mengambil dari orang lain dan cenderung pasif, kemudian ada avoiding yaitu melawan atau mengatasi masalah dengan menjauhkan diri dari masalah, dan kemudian yang keempat ada socially useful yaitu menghadapi masalah secara realistis, kooperatif, dan penyayang. Menurut Adler, tubuh yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan akan dianggap oleh pikiran sebagai suatu halangan. Jadi, setiap kita pasti memiliki kekurangan di dalam diri kita masing-masing.
Tetapi kita juga harus menyadari dan mencari cara untuk mengatasi kekurangan kita tersebut. Dengan cara yang pertama yaitu baik dengan cara aktif yang tidak bersifat sosial atau mendominasi, atau dengan cara aktif yang bersifat sosial atau kerjasama. Kemudian yang kedua bisa dengan cara pasif yang tidak bersifat sosial, mengambil apa yang diberikan orang lain, atau dengan cara pasif yang bersifat depresif atau lari dari masalah. Nah teman-teman, itu tadi adalah teori dari tokoh psikologi ketiga yang kita bahas pada segmen Pori-Pori Psikologi, yaitu Alfred Adler. Jadi walaupun teori Adler ini mengungkapkan pemahaman mendalam dalam konteks tentang kepribadian manusia, tetapi teori ini dikemukakan pada dasarnya dengan sederhana dan cukup ringkas. Bagi Adler, manusia itu lahir dalam keadaan tubuh yang lemah dan tak berdaya. Namun, dalam kondisi ketidakberdayaan itulah yang menimbulkan perasaan inferioritas dan ketergantungan pada orang lain. Karena itu, teori psikologi individual ini memandang bahwa individu sebagai makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah teori ini sangat relate dengan teman-teman semuanya? Ya, aku Karen bersama dengan podcast Harmoni Psikologi. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya. Bye!